Segenap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, diucapkan terima kasih kepada umat yang saat ini berkenan mengikuti ibadah pada hari Minggu 1 September 2024 dengan tema Baharuilah Hidupmu. Mari kita awali ibadah kita dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 4, Hai mari sembah. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha besar. Mulia namanya, nadanya megah. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Yesus Kristus menyertai saudara. Mari kita memuji nama Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 5, Tuhan Allah namamu. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan, isi dunia sujud di hadapan-Mu, ya Tuhan. Balas surga menyembah di kekalik semesta. Bapa agung dan kudus, maha murah dan rahmani, Putra Tunggal penebus, Roh penghibur yang sejati, langit bumimu penuh kemuliaan namamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankan saat ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Urapi hati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hendak kita sambut bersama dari Injil Markus. Markus 7 ayat 1-8 disambung 14, 15 dan 21-23. Demikian Markus 7 ayat 1-8. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem
datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan berkakas-berkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Ayat 14-15. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ayat 21-23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang terkasih, kehidupan orang percaya senantiasa perlu diperbarui. Pembaruan hidup orang percaya merupakan perwujudan ibadah yang sejati. Ibadah tidak hanya terjadi saat pelaksanaan ritual keagamaan, namun juga saat esensi ritual ini dilakukan dalam praktek atau tindakan nyata. Pemahaman yang benar mengenai pembaruan hidup akan memampukan orang percaya tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman Tuhan. Orang percaya tidak akan membiarkan diri jatuh dalam godaan kemunafikan, godaan untuk menjalani hidup dengan muka dua, melainkan akan serasi antara apa yang didengar dan dilakukan, harmonis antara kata dan perbuatan sesuai kehendaknya. Jemaat yang terkasih, kata-kata Yesus pada bacaan Markus 7 ini sangat keras
terhadap beberapa orang Farisi dan ahli Taurat yang menemuinya. Tuhan Yesus menyebut mereka dengan kata munafik, hipokreton bahasa Yunaninya. Di Injil Markus, kata ini hanya muncul 1 kali dalam ucapan Tuhan Yesus. Nah, mengapa Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang munafik? Ya, orang-orang ini memang bisa saleh secara ritual, namun mereka sering kehilangan esensi dari ritual yang mereka kerjakan. Misalnya, bagi orang Yahudi pada waktu itu mencuci tangan sebelum makan memang merupakan tindakan kesalehan iman. Ini penting untuk dilakukan. Namun, tanpa pemahaman yang mendalam ritual ini, seseorang bisa jatuh pada ritualisme. Esensi atau dasar dalam tindakan ritual ini mencuci tangan bukan hanya bersih jasmani saja, tetapi yang penting adalah bersih hati dan batin. Dengan jelas dan gamblang Tuhan Yesus menyingkap kemunafikan mereka. Mereka tidak mau memberikan dukungan finansial kepada orang tua mereka dengan dalih uang mereka sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Secara ritual mereka kelihatan saleh, kelihatan bersih, memberi persembahan kepada Tuhan. Namun secara hatinya mereka kotor karena melakukan itu dengan maksud melepas tanggung jawab finansial terhadap orang tua mereka. Ini jika kita simak di ayat 11 dan 12. Saudara, kesadaran orang Kristen untuk mempertautkan sabda Allah yang didengarnya dan tindakan melakukan sabda Allah akan memampukan mereka memperbarui hidup sebagai perwujudan ibadah yang sejati. Maka permenungan dan khotbah saat ini memberikan arah dan panduan bagi jemaat Kristen untuk tetap mau memperbarui hidup dengan cara tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi terdorong untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, jadi apakah kita merasa tentram, nyaman, puas, dan damai setelah mendengar permenungan dan khotbah hari ini? Jika sudah, bersyukur dan syukurlah. Tugas kita hanya tinggal satu, yaitu melakukan beberapa hal penting setelah kita mendengar sabda ini. Kalau tidak, maka 1 bulan lagi barangkali malah bisa jadi 1 minggu lagi kita akan lupa akan apa yang kita dengar saat ini. Ketika kita mempraktekkan apa yang telah kita dengar saat ini, kita akan mengingat terus. Dan yang paling penting, firman ini akan memperbarui hidup kita dan bisa juga memperbarui hidup sesama kita. Tuhan memampukan dan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai, mari bersama umat Kristen jemaat berdiri mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Bapa, perkenankan kami menghaturkan doa dan hidup kami. Kami serahkan diri hidup dan keluarga kami. Berkatilah seisi anggota keluarga kami, agar dapat hidup saling mengasihi, saling menopang, saling membantu. Yang tua, yang dewasa, yang muda, yang remaja, anak dan balita, Tuhan berkati semua, agar dapat menapaki dan menjalani hari-hari sebagai anugerah Tuhan, dan menjalani hidup dengan tanggung jawab sebagaimana peran dan tugas masing-masing. Ya Bapa, berkatilah gereja-gerejamu, berkatilah gereja kami, biarlah kami dapat terus memuliakan Tuhan dan mewartakan kabar kesukaan. Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga Kristen di berbagai tempat. Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Berkatilah jajaran pemerintahan kami. Demikian juga rakyat Indonesia. Seluruh doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan dasar 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita haturkan dengan iringan Kidung Jemaat 302, Ku beri persembahan. Mari kita haturkan persembahan dalam doa. Ya Tuhan, sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Engkau limpahkan. Berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar daripada yang kami persembahkan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyatakan nyanyian pengutusan, pelengkap Kidung Jemaat 200, PKJ 200, Ku diubahnya.
menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap, dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Jemaat yang terkasih, mari kita hundur dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.